Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan yang waktu UTS. Jadi, kenapa saya memilih pekerjaan atau memilih salah satu bisnisnya? Karena pertama daging ayam ini merupakan salah satu bahan pangan, salah satu bahan pangan yang utama lah di Indonesia. Apalagi kalau misalnya dia itu murah, halal dan juga terjangkau. Dan itu untuk masalah pasarnya kita masih bisa di perumahan, pasar tradisional maupun rumah makan, makan keluarga-keluarga sekalian. Nah, oleh karena itu kami menghadirkan potong ayam yang sebuah usaha penyaluran ayam ini. Ayam potong ini langsung dari peternak ke konsumen dengan sistem pre-order. Jadi sebelum ini kita harus melakukan pre-order 1 hari sebelum ini untuk melakukan bisnis tersebut. Gitu. Lalu visinya, visinya adalah untuk menjadi penyedia ayam potong segar yang terpercaya, terjangkau, dan juga sesuai dengan syariat. Dan ini misinya adalah menjual ayam potong segar langsung dari peternak. Lalu menjaga kualitas dan kebersihan produknya. Yang ketiga itu membangun sistem pemesanan yang mudah melalui WhatsApp dan media sosial. Jadi bukan langsung ketemu itu apa namanya mendingan pakai WhatsApp aja dan juga media. Kenapa? Agar itu lebih mudah. Lalu memberikan pelayanan ramah dan tepat waktu kepada para pelanggan. Lalu untuk target pasarnya, target pasar pertama adalah ibu rumah tangga yang jelas. Kenapa mereka? Pertama, mereka itu selalu memasak setiap hari itu untuk keluarganya. Dari pagi, sarapan, makan siang, makan malam itu masak. Nah, yang kedua, kebutuhan daging ayam yang segar dan terjangkau itu membuat praktis. Terus yang ketiga, sering beli dalam jumlah kecil, tapi rutin. Jadi setiap hari mungkin itu beli ayam, Senin ayam, Selasa ayam, Rabu ayam, Kamis ayam, Jumat ayam, Minggu ayam, gitu. Lalu yang keempat adalah lebih suka belanja kepada orang yang dikenal atau yang terpercaya dan nyaman. Jadi itu karena sudah percaya. Yang kedua adalah penjual sayur keliling. Itu mereka itu biasanya jual itu pagi-pagi. Jadi mereka pasti butuh ayam yang segar langsung dari saat subuh. Karena mereka biasa belanja jam 3, jam 4, dan subuh sudah mulai keliling. Untuk diedarkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang bisa di komplek-komplek. Lalu mereka itu biasanya selalu ngebelinya itu langsung banyak. Kayak misalnya langsung 10 kilo, 30 kilo, 40 kilo, segala macam. Eh, dan juga keuntungannya dari penjual sayur keliling ini, kalau kita bisa jadi supplier mereka secara terus-terusan, itu akan menjadi salah satu pasar tetap yang akan stabil. Nah, yang ketiga itu adalah catering rumahan. Di sini, but, catering ini membutuhkan ayam dan nasi segala macam itu pasti besar. Karena untuk masak pesanan seperti masak nasi box, hajatan, terus makan bergizi gratis yang dari presiden itu segala macam. Nah, itu mereka itu lebih fokus kepada kualitas dan kecepatan kirim, bukan cuma harga. Lalu jika mereka itu puas dengan ayam-ayam yang kita kirim, mereka bisa langsung langganan. Mereka langsung langganan 1 minggu. Saya beli ayamnya 50 kilo. Atau 1 bulan saya beli 500 kilo karena biasanya kalau misalnya kayak makan bergizi gratis yang dari presiden-presiden itu kan pasti ngambilnya banyak tuh. Ngambil misalnya kayak 500 kilo, 1 ton, atau misalnya ini. Nah, begitu. Itu keuntungan dari apa namanya jika mereka percaya dan nyaman. Yang dari ibu-ibu lebih suka belanja, kalau di supplier ini kita bisa jadi supplier yang tetap, atau kalau misalnya dari ini kita bisa langsung PO langsung 1 bulan atau nggak langsung ini. Nah, untuk harga produk ini menyesuaikan pasar dan lokasi ya teman-teman. Jadi pertama itu biasanya ayam potong per kilo dengan berat 1 kilo itu harganya 33.000 sampai 36.000. Nah, ayam potong per kilo ini dia itu masih full utuh, masih ada tulang, masih ada kepala, masih ada ceker, ceker kadang ada kadang enggak. Terus masih ada
apa sih namanya sayap segala pokoknya masih utuh. Itu harganya 33.000 per kilo. Lalu ada lagi beda lagi ayam utuh bersih. Nah, ayam utuh bersih ini yang gambar kedua ya teman-teman yang ini. Jadi dia itu sudah dipotong-potong paha sendiri, paha kanan, paha kiri sendiri, paha atas, dada, sayap itu sendiri-sendiri. Lalu kepala juga sendiri. Itu harganya per pot apa per potong per kilo itu harganya 35. Tapi di sini untuk biasanya dalam satuan kayak gitu biasanya dihitung dari 0,9 sampai 1,4. Hitung aja kalau misalnya 1,5 lah digenapin itu harganya 35.000 sampai 40.000. Karena kenapa bisa lebih mahal ya? Karena itu sudah dipotong-potong, sudah tinggal masak aja, tinggal dibumbuin segala macam. Lalu yang ketiga adalah ayam fillet. Nah, ayam fillet ini ayam yang berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Ayam fillet ini kenapa dikatakan berbeda? Karena ayam ini itu tidak ada tulangnya. Jadi udah pure daging dan kulit semua. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau teman-teman tinggal mau masak yang gampang dan gak mau ribet, oh apa namanya ada tulangnya, ada ininya, nggak usah ini kita bisa langsung beli ayam fillet. Nah, harga untuk ayam fillet 1 kilonya itu 45.000 teman-teman, dan juga sampai 50.000. Ini masih tergolongnya ya masih murah sih. Karena ini sudah pertama ya sudah jelas sudah dicuci bersih, sudah dipotong-potong, terus ini sudah dikeluarkan segala kotorannya seperti tulang dan sebagai macamnya. Lalu biasanya untuk modal awal. Nah, modal awal ini biasanya karena kita belum mempunyai nama dan segala macam, itu stoknya dari 50 ekor ayam. Jadi kita sudah ngebooking dari peternakan, Pak, saya booking 50 ekor ayam dengan harga 1.750.000. Nah, lalu kita bisa membeli alat potong atau timbangan. Nah, untuk timbangan sendiri ini masih bisa. Cuma kalau misalnya beli alat potong, kalau mau lebih hemat lagi, menurut saya itu apa namanya di sana kan di peternakannya. Cuma kalau mau bikin yang ayam fillet atau segala macam, itu lebih baik beli alat potong sendiri karena nanti bisa dipotong sendiri di pabrik atau di rumah masing-masing. Itu. Lalu untuk kemasan dan label. Nah, kemasannya itu kan kemasan-kemasan plastik yang sudah diberi pendingin. Jatuhnya sudah dinginkan nanti dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer gitu. Nah, nanti logonya itu logo seperti ini. Kenapa kita ngambil logonya ini ayam dengan ayam murai? Karena ayam murai ini kita terinspirasi dengan ayam dan samurai, teman-teman. Jadi dia ini ayam yang matinya itu cepat, jadi tidak ada siksaan dan juga yang pasti disembelih gitu dengan syariat-syariat Islam itu teman-teman. Lalu kemasan dan label, lalu transportasi. Nah, transportasi ini ketika sudah besar kita mungkin bakal pakai mobil box atau mobil L300. Cuma kalau misalnya kayak masih kecil masih merintis-merintis itu bisa pakai motor-motor itu dengan maksudnya biaya transportasi itu bisa bensin untuk mobil atau mungkin kalau misalnya motor dalam 1 minggu pembesaran yang paling hampir 100 sampai 200 ribu doang. Kayak gitu. Nah, untuk totalnya segala macam harganya 2.750.000 yang kita siapkan. Nah, ini estimasi awal dong teman-teman. Jadi ini bisa lebih mahal maupun lebih murah tergantung tempat dan kondisinya. Kalau misalnya tempatnya bagus untuk menjalankan bisnis ini, yang jelas pasti dia bakal bagus juga untuk penjualan dan pemasukan segala macamnya. Lalu ketiga adalah sistemnya. Nah, teman-teman masih bingung, gimana sih cara misalnya saya mau ininya mau beli atau ayamnya kayak gimana? Nah, jadi gini, pemesanan via WA H-1 itu pelanggan itu minimal banget, minimal harus WA atau sosial media dengan memesan sehari sebelum kita menyiapkan ayamnya. Jadi misal besok saya mau makan ayam ya udah, berarti hari ini saya pesan. Set, saya ambil HP, saya pesan, Mas, saya pesan. Misalnya buat ini keluarga paling tiga ini aja, tiga, tiga apa sih 3 kiloan aja, nggak usah yang banyak-banyak. Oke, Mas. Nah, nanti dari sini kita bakal siapin 3 kilo juga.
gitu. Nah, kenapa kayak gini? Karena untuk ngehindarin stok yang berlebihan atau ayam-ayam yang sisa, teman-teman. Soalnya kalau misalnya ayam sisa takut jadi ayam tiren. Itu pertama. Yang kedua ini takut nanti kalau misalnya ini untuk kelabakannya itu lebih bahaya lagi kalau kelabakan. Jadi misal tadi pagi, kalau nggak pas nanti besok lah, hari besok ini nanti kita udah mulai jualan misalnya. Lalu tiba-tiba yang dari catering-catering makan yang makan makanan presiden gitu tiba-tiba ngechat, Mas saya butuh 500 kilo ayam. Nah, gimana nggak keteter? Dan harus ayam filet misalnya. Wah, gimana nggak keteter? Itu udah ribet banget. Jadi lebih baik untuk ini pastikan dengan H-1 itu di chat via WA. Lalu yang kedua adalah pengambilan ayamnya itu subuh atau lebih dari peternak. Nah, ini untuk ngejaga ayam ini tuh tetap baru banget dipotong dan seger waktu saatnya dikirim. Lalu pakai pakai pengemasan yang itu yang jelas higienis. Jadi ayam ini habis dipotong, itu harus dibersihkan kan. Nah, pas dibersihkan, habis selesai dibersihkan segala macam, kita kemas dengan plastik bersih, dengan rapih dan bersih. Keuntungannya ini, dia ini bikin masyarakat dan pelanggan itu percaya bahwa ayam yang kita itu sehat dan aman. Lalu pengiriman ini maksimal jam 6. Jadi, kan kita ambil subuh. Kalau nggak sebelum subuh, ya kan? Kita ambil, kita cuci bersih, kita segala macam. Nah, pengirimannya maksimal jam 6 karena bayangkan aja PNS, misal PNS jam 7, anak sekolah jam 7, ya kan? Belum misalnya istrinya kerja. Gimana? Jadi, menurut saya pengiriman maksimal jam 6 ini merupakan salah satu yang pas. Karena kalau misalnya jam 6 dia belum datang di rumah-rumah kalian, itu bisa apa namanya kena potongan gitu. Jadi keuntungannya ini masyarakat dan pelanggan ini bisa ngebeli lagi, maksudnya bisa ngejual, maaf, bisa ngejual lagi atau bisa langsung dimasak karena posisinya kan pas banget masih fresh gitu. Lalu yang terakhir adalah pengemasannya yang higienis. Pelanggan ini bisa bayar langsung saat terima ayam, yakni pengiriman kan maksimal jam 6, ya kan? Nah, itu pas si kurirnya datang, Mas, saya mau langsung bayar. Just, itu bisa. Lalu atau via transfer nih. Via transfer ini biasanya yang punya nama-nama gede kayak misalnya pondok atau apa segala macam atau catering-catering makanan sehat bergizi yang gratis dari presiden makan siang itu bisa lewat transfer bank jika sudah terpercaya dan langganan. Jadi kalau misalnya langganan mending tunai aja dulu soalnya masih rada-rada takut. Apalagi kan bentar lagi bakal ini apa sih namanya tanggal 17 Agustus tuh rekening-rekening kan bakal diliatin gitu sama pemerintah. Sama dipajakinnya juga gede. Nah, dengan ini pengemasan higienis ini dia itu lebih memudahkan semua jenis pelanggan, mau pelanggannya masyarakat atas, mau pelanggannya masyarakat bawah, menengah, itu semuanya bisa. Rakyat menengah, rakyat biasa pasti ada tunai. Rakyat ini misalnya, ah saya nggak punya tunai mas, bisa transfer. Jadi semuanya aman. Nah, lalu untuk proyek ininya adalah proyek keuntungannya adalah pertama, keuntungan per ekor ayam itu dalam ini ya, misalnya satu hari cuma raku satu ekor itu cuma 8.000. Nah, misalnya kita jual 500 ekor per hari, itu harganya 400.000 per hari. Dan potensi bulanannya, misal setiap hari 50, 12 juta. Tapi kotor, karena belum dipotong segala macam. Cuma 12 juta, itu lebih gede daripada gaji DPR, MPR, cuma kalah tunjangan doang. Nah, itu lebih gede daripada gaji-gaji PNS. Nah, penutupnya dengan demikian presentasi usaha kami. Usaha ini ngenawarin ayam potong yang segar dan langsung diambil dari peternak dengan sistem penjualan yang praktis dan harga yang jelas lebih terjangkau. Melalui sistem pre-order yang pelayanannya juga baik, kami yakin usaha ini memiliki peluang yang besar untuk berkembang karena
Semakin majunya zaman, itu semakin berkembangnya umat manusia dan mungkin bisnis juga akan semakin berkembang. Selain itu, produk ayam ini juga kan dibutuhin tuh tiap hari. Dari pasar yang kami tuju juga itu kan sangat luas. Mulai dari ibu rumah tangga yang setiap hari, warung makan yang mungkin tiap hari kalau langgan, hingga usaha catering-catering dan makan siang bergizi gratis. Nah, kami berharap usaha ini tidak hanya menghasilkan keuntungan doang. Jadi dia itu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta menjadi usaha yang halal dan berkah. Di mana karena kan pekerjaan sekarang kan lagi susah tuh mencari pekerjaan. Dengan kita misalnya membuat tempat ini berharap untuk menampung meskipun sedikit orang cuma memperkecil kemiskinan di Indonesia. Dan juga dengan memperkecil kemiskinan di Indonesia, ini kami berharap agar menjadi Indonesia yang maju. Ya kecuali ininya sih, pejabatnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi semua pihak. Oke, maafkan bila ada salah kata dan salah ucapan. Saya Muhammad Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.